Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-60. Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-60. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan ma atau apa saja yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum, sementara qulubuhum, hati mereka, wajilah, takut, khawatir, bercampur cemas, annahum, bahwasanya mereka, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, raji'un, orang yang akan kembali. Surat ke-23 Al-Mu'minun, ayat yang ke-60. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa sangat disukai kita ini apabila telah selesai melaksanakan suatu amalan, suatu ibadah, atau suatu ketaatan, pendekatan diri kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah dengan sepenuh harap agar Allah menerima amalan atau ibadah atau ketaatan yang kita lakukan itu. Bunyi doanya antara lain, Rabbana taqabbal minna. Termasuk penyembelihan korban yang telah kita laksanakan siang hari tadi, maka peserta korban dan juga penyembelih dan kita juga yang ikut berpartisipasi dalam korban itu sama-sama berdoa kepada Allah. Kalau doanya kan antara lain, Allahumma hadza minka, ya Allah, hada, ini korban. Minka berasal daripada rezeki, karunia, atau nikmat yang telah engkau berikan kepadaku atau kepada kami. Walaka, dan hari ini kami laksanakan perintahmu untuk memberikan sebagai rezeki yang kau berikan kepada kami itu kepada orang-orang yang patut, orang yang berhak, dalam rangka pendekatan diri kepadamu dan harap kepada ridho serta balasanmu. Laka namanya. Iminka, mengakui ini nikmat Allah. Laka, kita beribadah, kita beramal, melaksanakan perintah Allah adalah untuk mengharap ridha dan balasannya. Allahumma hada minna, ya Allah, inilah korban daripada kami, ibadah yang kami lakukan. Taqabbal minna, maka terimalah. Taqabbal, maka terimalah ibadah kami, amalan kami, ketaatan kami. Malam hari ini karena kita telah selesai korban sebagai orang yang diberi amanah, diberi tanggung jawab,
dan dipercayai untuk melaksanakan, menyelenggarakan ibadah istimewa, ibadah khususnya di tanggal 10 Zulhijjah setelah kita salat Idul Adha. Karena menimbang kita tidak bisa melaksanakan di tanggal 10, baru tanggal 11-nya hari ini kita laksanakan. Itu adalah amalan yang istimewa, amalan yang terbaik. Karena kata para ulama-ulama yang kita pahami daripada penjelasan mereka, meskipun kita bersedekah dengan uang senilai uang yang kita berikan untuk membeli hewan, maka tetap berkorban itu lebih tinggi nilainya. Di samping amalannya sifatnya terbatas waktunya. Dan kita tidak akan menjelaskan itu panjang lebar. Kita hanya fokus kepada pentingnya kita berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan kita tidak boleh merasa pede. Nah, ayat yang kita baca sebentar ini antara lain sifat orang-orang mukmin atau orang-orang muttaqin yang Allah janjikan kepada mereka untuk diberi imbalan surga, keredaannya. Itu mereka itu adalah walladzina yu'tuna, orang-orang yang yu'tuna mereka memberikan apa saja yang telah mereka berikan, baik berupa sedekah atau nafakat, berbagai macam infak dan nafkah wajib ataupun sunat, wal qurbat, dan berbagai macam amalan-amalan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk korban. Karena ma'atau namanya, apa yang telah kita berikan, baik berupa tenaga, pikiran, kemampuan kita, skill kita, kekuatan kita, waktu kita, termasuk harta yang telah kita berikan, semuanya bisa dikategorikan ma'atau. Ini orang-orang yang telah memberikan apa saja yang telah mereka berikan. Sementara qulubuhum, hati mereka, wajilah. Wajilah adalah perasaan yang ada di hati, bercampur aduk, cemas, khawatir, juga takut, sehingga menimbulkan gemetar, kegoncangan hati, ketidaktenangan hati. Dan annahum, bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka pasti kembali. Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan ini hadis sahih. Nomor hadisnya 3175, bahwa kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ahum, apakah mereka itu alladzina yashrabuna al-khamra? Apakah mereka itu takut, cemas, khawatir lantaran mereka minum khamar, atau lantaran yasriqun, mereka mencuri, sehingga mereka menjadi wajilah, hati mereka takut? Kata Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan. Tidak begitu wahai putri Abu Bakar Siddiq.
walakinnahum tetapi mereka itu adalah alladzina yasumun, mereka orang-orang yang berpuasa, wa yusalluna, mereka salat, wa yatasaddaquna, mereka juga bersedekah, wa hum yakhafuna, mereka itu takut bukan lantaran berdosa atau lantaran minum khamar atau lantaran mereka mencuri dan lain-lain sebagai macam. Tidak. Mereka takut jangan-jangan apa yang telah mereka laksanakan, mereka berikan itu la yuqbal, tidak diterima. Itu yang mereka takutkan. Jadi apa yang mereka takutkan? Mereka telah beramal, mereka telah beribadah, mereka telah melaksanakan ketaatan, pendekatan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik. Cuma mereka itu takut jangan-jangan apa yang telah mereka lakukan itu tidak diterima. Apa maksud tidak diterima? Allah tidak suka, Allah tidak ridha. Karena dia tidak suka, karena dia tidak ridha, ya ditolak, tidak diterima. Jika tidak terima, berarti sia-sia. Ini yang membuat mereka takut. Kenapa? Mereka telah berbuat seperti korban yang kita lakukan tadi. Kita sudah berkorban, telah melaksanakannya. Waktu telah kita berikan, tenaga, pikiran, pekerjaan-pekerjaan lain telah kita tinggalkan untuk supaya korban itu terlaksana. Dan orang-orang berkumpul tadi di sini ramai melihat penyelenggaraan korban. Paling tidak mereka ingin tahu bagaimana pelaksanaan korban di Epicenter itu. Ada 10 hewan korban tadi yang disembelih, gemuk-gemuk. Tetapi orang-orang yang beriman itu tidak puas dengan itu. Mereka kerjakan, mereka lakukan, lalu mereka merasa sudah aman saja. Tidak. Tetap mereka ada namanya wajilah. Ada ketakutan tersendiri, kecemasan, kekhawatiran. Apa? Ya, jangan-jangan bahasa Minangnya minyak habis, sambal tidak enak. Minyak habis, sambal tidak enak. Harang habis, besi binasa. Badan penat, waktu sudah terbuang, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Begitulah sifat orang-orang yang beriman itu. Kondisi mereka berada antara harap dan takut. Istilahnya antara raja dan khauf. Tergambar dalam surat Sajdah itu. Tatajafa 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut. Takut apa? Takut di samping membayangkan dosa-dosa, kelalaian mereka, maksiat mereka, juga takut amalan mereka tidak diterima. Lalu mereka berdoa. Di antara doa mereka, bagaimanapun juga terimalah amalan kami. Ini yang bisa kami lakukan, yang bisa kami perbuat. Namanya khaufa wa tama'a. Tama' kan harap. Pingin sangat. Tama, mereka sangat tamak, sangat harap sangat, bagaimanapun juga untuk diterima. Kondisi itu, kalau tiba di dosa, takut kepada dosa, harap kepada ampunan. Tiba di amal,
takut ditolak, tapi harap diterima. Begitulah keadaan kita. Kondisinya seperti itu. Tidak boleh terlalu takut bisa menimbulkan patah semangat, patah hati. Tapi juga tidak boleh kita terlalu amat harap betul pasti diterima. Kondisinya antara itu. Jadi baina raja wal khauf, baina khauf raja. Antara harap dan cemas atau antara cemas dan takut. Antara cemas, takut dan harap. Kondisi seperti itu. Disitulah Nabi Ibrahim yang dulu juga berdoa, kan kita tahu betul doa Nabi Ibrahim. Itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surah Al-Baqarah ya. Wa idh yarfa', ingatlah ketika saat di mana meninggikan Nabi Ibrahim itu dengan putra beliau Ismail qawaid, fondasi bangunan Ka'bah yang hilang. Itu kan perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, surah Al-Baqarah ayat 127 kalau tidak salah ya. Lalu beliau Nabi Ibrahim mengerjakannya bersama putranya Ismail. Bukankah perintah Allah itu harus ditaati? Melaksanakan perintah Allah itu ibadah. Lalu Nabi Ibrahim dengan putra Ismail dalam beberapa riwayat dibantu beliau oleh Jibril meninggikan pondasi. Kenapa? Karena pondasi Ka'bah itu tertimbun dan hilang sewaktu banjir bandang Nabi Nuh. Dalam keadaan tertentu pernah pondasi Ka'bah yang telah pernah dibangun. Karena Ka'bah itu sudah lama ada, semenjak Nabi Adam juga sudah ada. Dalam beberapa riwayat disebutkan ya Ka'bah juga dibangun di bumi untuk pusat peribadahan malaikat-malaikat dan makhluk yang ada di bumi. Kalau pusat peribadahan di alam sana, langit sana namanya Baitul Ma'mur. Maka di bumi adalah Ka'bah. Ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh kan menelam semua yang ada, melenyapkan semua yang ada. Termasuk Ka'bah pun hilang pondasinya. Diawali dengan Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar dan putra ke sana. Itu caranya gitu. Setelah di situ, lalu orang sudah mulai ramai. Nabi Ismail pun sudah mulai tumbuh dewasa. Datang perintah. Lalu atas petunjuk Jibril, di mana pondasi lama yang sudah lenyap, ditinggikan lagi ke atas. Namanya yarfa. Ingatlah iz ketika ya di bunyinya iz, tapi ada kalimat yang diperkirakan uzkuru atau uzkur. Maka itu kan fi mahali nasab itu. Ingatlah ketika meninggikan, mengangkat tinggi Ibrahim al-qawaid, pondasi. Nah, setelah selesai beliau berdua mengerjakan perintah itu, setelah pondasinya tinggi, perlu kita ingatkan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu bentuknya bukan segi empat. Di sini yang lurus rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Di sini lengkung setengah lingkar. Itu dulu. Yang disebut orang sekarang hijir itu. Lengkung. Kalau di sini Ka'bah, ke sana Safa, ke sana Marwah. Lalu di sini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Maka yang di rukun Sami dan Iraki itu begini. Melengkung ke depan. Itu Ka'bah. Ketika terjadi lagi banjir menerpa Makkah, maka runtuh lagi yang dibangun Ibrahim. Lalu di zaman Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi Rasul, diperbaiki lagi, renovasi lagi kan.
Maka orang-orang Quraisy ketika itu mereka membuat suatu kesepakatan, dibangun, direnovasi kembali Ka'bah yang runtuh ini karena banjir, dengan catatan uang iurannya adalah uang yang murni bersih. Tidak ada uang mencuri, uang merampas, uang merampok, uang membegal, uang judi. Murni uang bersih daripada unsur semua, karena ini untuk membangun rumah suci. Uang banyak, tapi disepakati tidak semua uang diterima. Lalu dibangun. Singkat cerita, sampai nanti bagian yang lonjong ke depan, habis uang. Uang lain banyak. Uang lain banyak, tapi tidak halal, tidak bersih. Yang bisa mereka bangun adalah setinggi bahu saja. Hatim teman, setinggi bahu. Setinggi bahu orang madrasah. Sampai situ aja ke depan. Itu makanya namanya Ka'bah itu. Siapa yang bisa salat di situ, di Hijr itu, dia sudah salat dalam Ka'bah. Siapa yang nanti tawaf memotong sini, kan tidak sempurna tawafnya. Kata Nabi Muhammad kepada istri beliau, andaikan tidak akan terjadi hal-hal di belakang hari bagaimana begini, akan saya tinggikan, akan saya sempurnakan bangunan tinggi seperti semula, yang lingkung itu. Tapi karena saya khawatir kaummu baru saja begana begini, kata Nabi, ya dibiarkan begitu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Kondisi Ka'bah. Kata orang Hijr Ismail, sebenarnya Hijr saja, bukan Ismail. Hijr. Hijr batas dinding. Seperti itu. Selesai Nabi Ibrahim membangun, pas seperti lonjong ke depan. Apa kata beliau berdua? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah ini. Apa yang telah kami lakukan berdua. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Para ulama kita menyebutkan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi kedua beliau yang mulia ini cemas. Ada cemas, ada khawatir, ada takut. Jangan-jangan hasil usaha yang telah mereka lakukan itu Allah tidak suka. Allah tidak rela, Allah tidak terima. Jangankan pahala, ganjaran, fadilah. Tetapi malah ditolak. Itu yang mereka khawatirkan. Itu merasa wajal. Itu yang wajal. Kalau sudah dapat di kita perasaan seperti itu, maka kita akan terus-menerus memperbaiki amalan. Tapi kalau tidak dapat rasa seperti itu, rasa seakan-akan ibadah kita, amalan kita, ketaatan kita, pendek korban kita segala macam sudah aman saja, maka kita tidak akan harap, tidak akan berdoa. Ya. Nabi Ibrahim saja yang kedudukan beliau seperti itu, beliau berdoa taqabbal. Lalu kita dibanding dengan Nabi Ibrahim, siapa kita? Di mana posisi kita? Makanya kita pede saja dengan ibadah kita. Contohlah salat kita atau korban, sudah korban habis sudah. Aman. Nah, kita diajari tidak seperti itu. Kita terus berharap kepada Allah, bagaimanapun yang kita lakukan tetap kita berharap terimalah ya Allah. Ini baru kemampuan kami, sanggup kami, bisanya kami. Jangan pede. Ada rasa takut itu. Ada salah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Beliau sering menjadi rujukan di zaman tabi'in. Kita kan tahu tabi'in generasi setelah sahabat kan. Namanya Wahib bin Warad. Ketika beliau membaca surat Al-Baqarah
127 itu, yaitu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna thumma yabki. Dia menangis. Ulama besar ini yang menjadi rujukan para ulama-ulama di zamannya, setelah membaca ayat ini menangis. Ia beki, dia menangis. Dalam tangisannya itu yaqul, dia berkata, ya Khalilar Rahman, wahai teman Allah yang Maha Pengasih. Itu Ibrahim. Wahai Ibrahim, temannya Allah. Karena beliau dikasih gelar kan Khalilullah, Khalilur Rahman. Tarfa qawam baitir Rahman. Engkau meninggikan, engkau telah meninggikan, telah mengangkat tinggi, telah membangun lagi qawaim. Ya, pondasi tadilah, pondasi rumah Allah yang Maha Pengasih. Wa anta musyfiqun, sementara engkau takut. Engkau takut Allah yataqabbal minka. Engkau takut jangan-jangan tidak terima apa yang telah engkau lakukan itu. Jadi beliau membaca ayat ini, yang terbayang kondisi Nabi Ibrahim dalam doanya. Si ulama besar ini menangis. Apa yang ditangisannya? Nabi Ibrahim dengan posisi seperti itu, berdoa seperti itu, membuat dia menangis. Siapa yang menangis? Ulama besar, nama Huwaib bin Warad. Huwaib bin Warad. Waw ha ya ba Huwaib bin Al-Warad. Al-Warad alif lam waw ra dan dal. Al-Warad. Nangis. Yang tangisannya apa? Nabi Ibrahim seperti itu. Apalagi ibadah kita entah di mana, amalan kita dibanding Nabi Ibrahim entah bagaimana, lalu kita merasa pede-pede saja, merasa aman-aman saja. Ini yang ditangiskannya. Maka dengan begitu mestilah kita ini terus menerus namanya mencurigai amal. Itu yang mencurigai amal kita. Apakah amalan kita ini sudah selesai atau bagaimana? Di sini letaknya kita tidak boleh berhenti terus menerus untuk mengilmui amalan kita. Kembali memeriksa lagi, namanya introspeksi atau muhasabah. Betapa banyaknya orang yang salat, dia salatnya tidak pernah berubah semenjak dulu sampai sekarang. Berarti dia tidak pernah periksa salatnya. Begitu juga betapa banyak orang yang berdoa, tapi dia tidak peduli apakah doanya diterima, apakah salah, tidak peduli. Coba dia tidak mau berilmu. Maka melalui kajian kita malam hari ini, kita himbaulah, kita, saya, Anda, dan kita semua, siapapun yang menonton acara ini, jangan berhenti untuk terus-menerus tahu, mencari tahu, agar kita tahu atau berilmu. Teruslah, hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Jangan kita merasa pede saja dengan salat kita contohnya. Betapa banyak kita lihat, saya, Anda melihat juga, apa jalan salat, ini salat rajin, tapi dia tidak peduli salatnya itu betul atau tidak. Padahal kita yang entah betul pula salat kita atau tidak, kita lihat salatnya salah. Cara berdiri tidak salah, cara nyusun saf tidak salah. Tetapi dia merasa pede saja, tidak pernah berubah. Nah, kalau kita ingin diterima ibadah kita oleh Allah, ya harus terus-menerus kita kaji ulang lagi, introspeksi lagi, periksa lagi, apakah benar, tepat atau bagaimana kan? Tiba di salat, tentu begitu pula yang lain. Masa korban yang telah dilakukan sekian lama tidak pernah berubah cara korban kita? Salah satu yang memotivasi kita untuk mengadakan korban di AB Center ini adalah agar cara berkorban berubah. Semenjak mulai pengurusannya, pembelian hewan korbannya, penyelenggaraannya, penyembelihannya, kemudian bagaimana membagi-baginya, lalu bagaimana kita tidak akan jual, kita tidak akan bagi-bagi kepada pekerja, tidak ada menu upah, yang ada cuma kalau upah dengan uang, jangan pakai daging. Pokoknya gitu. Kan
dalam rangka islah namanya. Apa islah? Memperbaiki lagi. Ya kita mulai dari kita. Kalau tidak berubah. Kan kita lihat tidak pernah berubah korban orang. Setiap tahun. Tandanya mereka tidak ingin berubah. Tandanya mereka merasa sudah pas saja. Jadi kita harus terus mencurigai ibadah kita. Karena ini tidak cukup hanya dengan takabbal. Sementara kita tidak mau periksa lagi, merubah lagi kalau salah. Kan doa yang paling hafal dan sering kita dengar, Rabbana taqabbal minna salatana, apalagi wasiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, apalagi atadarru'ana, wa takhashu'ana, wa ta'abudana. Banyak tamim taksirana. Tapi dia tidak pernah berubah gitu kan. Ini kan hafal beliau ini. Pak Kiai gini hafal ini. Ustaz Siregar hafal kan? Kadang-kadang artinya tidak tahu juga apa artinya. Yang doa tidak tahu juga apa artinya. Iya doa kita bukan mencemeh atau kita menghina, enggak. Tapi ya harus begitu, harus kita ingin agar Allah menerima salatana wa siyamana. Ruku ana tidak pernah betul. Ruku ana juga baca itu. Ruku ana wa sujud pun tidak pernah betul. Bagaimana akan Allah terima? Jadi sinkronkan, selaraskan antara doa dan usaha gitu. Makanya kita kaji ini sekarang karena kita telah selesai pula satu ibadah namanya kurban. Ada dua manusia yang menjadi contoh kita, putra Nabi Adam kan. Satu ditolak, satu diterima. Korban Qabil ditolak, korban Habil diterima. Nah kita kan jadi pelajaran berharga itu. Kenapa korban Qabil ditolak, lalu kenapa korban Habil diterima? Berarti tidak semua korban diterima. Kan surah Al-Maidah kan? Surah Al-Maidah gitu. Ketika keduanya kurbanan, keduanya berkorban dengan apa yang mereka usahakan. Bukan korban bahasa Indonesia. Kalau korban bahasa Indonesia akan menderita. Dia menjadi korban sekarang, itu kan menderita. Korban itu sebenarnya kan pendekatan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam cara yang diperintahkan Allah. Lalu kita dekatkan diri kita dengan cara begitu. Dengan memberikan apa yang kita berikan, dengan memperbuat apa yang kita bisa perbuat, melakukan apa yang bisa kita lakukan, mengatakan apa yang bisa kita katakan, dan rangka dekat kepada Allah. Makanya ibadah udhiyah ini, penyembelihan ini disebut dengan korban, kan dengan cara begitu kita bisa mendekat kepada Allah. Nah, kedua putra Nabi Adam kan berkorban kedua-duanya. Yang satu ditolak karena si Qabil ini kan petani ini. Tulisannya Qabil, qafnya panjang. Qaf panjang, ba ya lam, Qabil. Kalau Habil hanya ha besar itu. Hanya panjang Habil. Ha panjang ba ya lam Habil. Kan diterima, ditolak. Qabil ditolak. Habil diterima, korbannya dimakan api, ditelan api, hangus habis. Itu petanda korban diterima. Lalu si Qabil kesal, tidak terima. Lalu dia berniat untuk menyingkirkan saudaranya Habil. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima korban daripada orang yang muttaqin. Apa orang muttaqin? Orang yang mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas dan mengerjakan perintah Allah itu sesuai dengan petunjuk aturan dan melaksanakan harap mendapat ridha Allah dan senang Allah. Muttaqin namanya. Itu nama gitu. Nah, dalam satu riwayat dikatakan memang Habil berkorban dengan yang bagus. Kambingnya gemuk, bagus. Sementara Qabil mengorbankan hasil panennya, hasil pertaniannya dengan yang jelek-jelek. Kunci kenapa Allah menerima? Karena itu dilaksanakan, dikerjakan, diperbuat oleh orang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
tiba di hewan sembelihan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah sehingga Allah suka, reda dan senang, lalu diterima, kemudian dikasih pahala dengan jalan adalah orang yang melaksanakan dengan takwa. Apa takwa? Dia melaksanakan perintah Allah itu dengan hati yang ikhlas, mengharap ridha Allah dan dikerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Udah, baru diterima. Jadi malam hari ini kita isi kajian seperti itu. Ia mengingatkan kita semua, siapapun kita. Kenapa siapapun kita? Nabi Ibrahim pun. Siapa lagi? Nabi Ibrahim pun tak siapa kita ya. Berdoa seperti itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Engkau Maha mendengar doa kami. Sami'ul lahi, mendengarkan ucapan kami, doa kami, bisik-bisik hati kami. Alim, engkau mengetahui apa yang kami lakukan. Jadi digandeng dua nama Allah itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan. Engkau Maha mendengar doa kami. Niat, maksud, tujuan kami pun di hati kami engkau juga mendengar. Alim, engkau juga mengetahui apa yang telah kami laksanakan, apa yang telah kami kerjakan. Jadi sami' kepada perkataan, alim kepada perbuatan. Itulah malam hari ini kita tidak boleh membuang waktu untuk tidak mengaji. Seletih-letih apapun tetap kita cas aki, kita isi kaji. Bagaimanapun kita letih-letihnya, saya tidak mau membuang waktu maghrib ini. Sebetulnya saya akan keluar ini, letih juga keluar di Ladang Lawe malam hari ini di kampung Ustaz Salihun ya. Keluar yang tidak, tapi yang taklim harus. Karena taklim kita kan tidak turun malaikat, tidak turun rahmat. Allah tidak angkat derajat kita tidak dapat doa malaikat. Dengan taklim ini ilmu kita bertambah, kita kembali bisa mempelajari ayat Allah, dan kita termasuk orang-orang yang didampingi oleh malaikat. Jadi jangan berhenti taklim. Sekian penyampaian kita pada malam hari ini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.